Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Findra Khoralan dari kelas 12 Multimedia 2, absen 36. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Pertama, pengertian. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Membuat surat lamaran kerja sangat tergantung dari jenis lowongan, lembaga, dan bahkan iklan dari lowongan pekerjaan itu sendiri. Meskipun begitu, pada dasarnya surat lamaran pekerjaan memiliki bentuk dasar yang sama berdasarkan sistematika umum yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan apa saja. Hanya isinya saja yang harus disesuaikan dengan masing-masing lowongan yang tersedia. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup, yaitu kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam suatu praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Selanjutnya, sistematika. Sistematika yang terdapat di surat lamaran kerja ini yang pertama adalah tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya, Jember tanggal 12 Juni tahun 2013, dan itu posisinya berada di pojok kanan atas. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lem atau hal. Dan angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 1 lembar, perihal lamaran kerja. Yang ketiga, alamat surat. Syarat-syaratnya yang harus ditulis di alamat surat ini adalah tidak menggunakan kata-kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat manajer Kopi C, Jalan Sugeng Rahayu nomor 14 Jogja. 4. Salam pembuka. Yang syarat yang ada di salam pembuka ini adalah yang pertama, setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Yang kedua, kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Contohnya, dengan hormat berdasarkan titik-titik dalam kurung yang dianjurkan. Yang kedua, dengan hormat, koma berdasarkan di bawah titik-titik dalam kurung tetap dapat digunakan. 5. Alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membaca tidak tersinggung. 6. Isi. Dalam isi terdapat juga pertama, identitas, yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Contoh, nama Angela Nurfiana. Tempat tanggal lahir Surabaya 4 Oktober 1990. Pendidikan terakhir S2 Broadcasting. Alamat Kampung Biru, Klojen, Malang 52273. Dan yang tercantum dalam isi yang kedua itu maksud dan tujuan, merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Yang ketiga, menyertakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja, maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan titik. Contoh, yang pertama, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk. 3. Foto ukuran 3x4 2 lembar. Selanjutnya yang 7, penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan titik-titik. 8. Salam penutup. Jika di awal terdapat salam pembuka, tentunya di bagian akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Salam penutup dapat sesederhana, contohnya hormat saya. Yang terakhir 9 yaitu tanda tangan dan nama terang.
Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Contohnya, hormat saya, di bawahnya tanda tangannya, di bawahnya lagi namanya, yaitu contohnya Angelina Rufiana. Unsur kebahasaan surat lamaran kerja, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang kedua memakai kata-kata yang sopan, tiga menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat dan padat serta informatif dan juga tepat sasaran. Yang keempat, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah keejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur halaman, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan juga nama terang. Dan ini adalah salah satu contoh surat lamaran kerja yang sudah jadi gitu. Sekian video penjelasan materi surat lamaran kerja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.